Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penilaian AKPAI digital. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan menggunakan perangkat HP dalam tutorial pada kesempatan kali ini. Walaupun Bapak Ibu bisa menggunakan atau lewat web AKPAI digital. Oke, sebelum saya masuk ke menu penilaian digital di perangkat HP saya, terlebih dahulu saya akan memberikan contoh aplikasi penilaian melalui web AKPAI digital. Oke, silakan ini di layar saya menggunakan perangkat HP. Yang kedua, saya akan menggunakan perangkat web digital, menggunakan PC. Kita ketik aja penilaian. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya penilaian.akpaidigital.org. Tinggal di enter saja Bapak Ibu. Maka ini akan masuk ke aplikasi penilaian AKPAI digital yang bisa dibuka secara langsung dari perangkat PC Bapak Ibu sekalian. Mohon bersabar ya Bapak Ibu karena ini masih loading, sehingga kita tunggu sebentar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini agak lama untuk loadingnya, harap bersabar terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar melalui dua cara yang sebenarnya antara perangkat HP dengan menggunakan perangkat PC tampilannya hampir sama. Namun karena saya merasa Bapak Ibu lebih banyak menggunakan HP daripada PC, maka saya akan menjelaskan pemanfaatan aplikasi penilaian AKPAI digital ini melalui perangkat HP. Oke, ini ternyata masih belum bisa Bapak Ibu untuk webnya. Jadi saya akan langsung pada perangkat yang ada di HP saya. Yang terpenting untuk web Bapak Ibu bisa browsing melalui Google Chrome ataupun Mozilla dengan alamat tinggal ketik aja penilaian, nanti akan ngelink ke web digital seperti hanya alamat pada tampilan di perangkat PC saya. Oke, karena ini terpengaruh sinyal, kita langsung aja ke perangkat HP saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk ke perangkat HP. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menginstal penilaian AKPAI digital. Apabila Bapak Ibu masih belum menginstal penilaian AKPAI digital, Bapak Ibu bisa mendownload melalui Play Store dengan cara Ibu ketik AKPAI. Nanti akan ada beberapa menu pilihan dari aplikasi AKPAI yang ada di perangkat Bapak Ibu sekalian. Baik itu KTA, ini penilaian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, siswa PAI, modul digital, dan RPP digital. Jika Bapak Ibu masih belum mendownload aplikasi ini, silahkan Bapak Ibu klik di AKPAI digital untuk penilaian. Jadi setelah Bapak Ibu klik, maka tampilan yang ada sebenarnya adalah install. Di sini adalah install. Jadi Bapak Ibu install dulu, baru kita akan buka. Oke Bapak Ibu, karena di HP saya sudah ada aplikasi ini, maka kita langsung aja masuk ke penilaian AKPAI digital. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan di saat kita mau login ke AKPAI digital.
yang perlu Bapak perhatikan adalah email. Ini merupakan email pada saat Bapak Ibu daftar di KTA. Jadi menggunakan email yang sama dan password yang sama. Oke, ini email saya dan password saya yang ada di KTA Akpai. Kita login atau submit. Oke, sebentar sambil nunggu login. Bapak Ibu sekalian, dalam aplikasi ini, satu aplikasi bisa dipakai oleh Bapak Ibu dan juga bisa dipakai oleh orang lain, sehingga Bapak Ibu di saat ingin membantu teman untuk membukakan API digital yang masih belum memiliki atau belum install, bisa diinstalkan di sini juga. Oke, karena ini sudah, kita perhatikan dulu terkait dengan fitur-fitur yang ada di penilaian AKPAI digital. Yang pertama adalah yang di bawah. Yang di bawah ini ada beranda, Anda plus atau ikon plus. Ada ini untuk kita membuat paket soal, tanda kertas. Yang kedua ada tanda untuk seperti hanya naik turun kurva. Ini merupakan fitur untuk melihat siapa saja yang sudah mengerjakan soal-soal di penilaian yang sudah kita buat. Yang terakhir adalah profil saya atau profil kita. Oke, kita mulai pada beranda. Di beranda ini ada beberapa tampilan. Ini adalah teman-teman GPAI yang sudah membuat butir soal. Di sini ada butir soal, ada paket soal, ada filter, ada icon ranking, dan ada lonceng. Untuk butir soal, ini merupakan kumpulan-kumpulan soal yang sudah dibuat oleh GPAI yang berupa butir soal atau hanya beberapa soal. Sedangkan untuk paket soal, ini merupakan kumpulan dari soal-soal yang sudah jadi, yang sudah bisa dikirim atau di-share ke PAI siswa, atau kita bisa mengirim soal ini ke murid kita. Berikutnya adalah filter. Filter di sini adalah untuk, sebenarnya ini masih dalam konstruksi Bapak Ibu, tapi paling tidak filter ini biasanya digunakan untuk menyaring atau mengkategorikan dari beberapa soal yang sudah ada. Tapi ini masih dalam konstruksi. Yang berikutnya adalah ranking. Ranking juga masih dalam konstruksi. Bapak Ibu sudah ada penjelasan dari bagian koordinator AKPAI digital. Dua fitur ini masih dalam konstruksi. Yang berikutnya adalah ikon lonceng. Ikon lonceng di sini adalah pemberitahuan terkait dengan beberapa teman kita yang sudah menyukai ataupun memberikan tanggapan terhadap soal, baik itu butir soal maupun paket soal yang sudah kita buat. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pembuatan soal. Untuk pembuatan butir soal, kita bisa klik di tanda plus di bawah. Kita klik. Maka ini adalah cara kita membuat butir soal. Kita tinggal memasukkan kelas 5. Kompetensi di sini ada level-level soal, baik itu level 1 di pengetahuan dan pemahaman. Level 2 pengetahuan dalam artian penerapan. Yang ketiga level 3 pengetahuan penalaran, keterampilan dan sikap. Oke, kita masuk ke level 1 saja dulu. Kompetensi mengenal Allah. Mengenal Allah. Oke, kompetensi di sini kita ambil KD-nya ya Bapak Ibu.
memahami makna diturunkannya kitab. Oke, kita pakai suara Bapak Ibu. Kitab suci melalui Rasul-Rasul Allah sebagai implementasi rukun iman. Oke. Rasul Allah ini KD 3.4. Oke. Materi mengenal kitab Allah. Indikator siswa dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasul Allah sebagai implementasi rukun iman. Oke. Kalau sudah, kita lanjut Bapak Ibu. Kita klik plus untuk pembuatan butir soal. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini ada pilihan untuk membuat soal. Apakah kita ingin membuat pilihan ganda atau uraian atau jawaban singkat? Oke, saya pilih yang pertama, pilihan ganda. Soal beriman kepada kitab suci Allah termasuk rukun iman yang ke titik-titik. Beriman. Oke, kita perbaiki Bapak Ibu. Beriman. Oh, ada ya, beriman. Ada double 2 ternyata. Beriman kepada kitab suci Allah termasuk rukun iman yang ke. Oke, A1. Kita tambah butirnya 2. Tambah 3. Tambah lagi 4. Oke. Bapak Ibu, tanda checklist hijau ini merupakan jawaban yang benar. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Berarti kita klik yang ketiga. Maka akan berpindah, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke, Bapak Ibu, ini adalah butir soal. Jadi bisa nambah soal butir lagi, namun apabila kita menambahkan butir soal ini tidak satu, maka ini akan mengikuti yang pertama. Jadi kita tidak bisa pindah ke uraian ataupun jawaban singkat. Jadi di saat kita tambah, maka yang ada adalah butir pilihan ganda juga. Tidak bisa kita beralih, karena ini adalah butir soal. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja, cukup 1, kita lanjut dan terbitkan. Maka ini akan muncul pada butir soal. Sementara kita tunggu masuk karena akan butuh beberapa saat untuk bisa terkoneksi. Baik, ini sudah masuk. Soal yang barusan kita buat mengenal kitab-kitab Allah.
Oke, itu cara kita membuat butir soal. Berikutnya kita masuk pada cara membuat paket soal. Oke, kita buat paket soal Bapak Ibu. Nah, kita tulis kelasnya kelas 5 kompetensi pengetahuan, nama kegiatan penilaian harian, atau bisa kita cari yang lain baik itu PTS, PAS, akhir tahun, ujian sekolah ataupun tryout boleh Bapak Ibu. Oke, kita pakai yang penilaian harian saja. Topik mengenal Allah. Tahun pelajaran sudah benar semester 1. Kita lanjut, Pak Ibu. Kita tambah soal. Oke. Kita bisa cari ataupun kita bisa menulis sebenarnya, menulis sendiri atau buat sendiri pada kotak pakai soal, ataupun kita bisa mengambil soal-soal yang sudah kita buat ataupun teman-teman kita buat. Kita ambil satu, pilih soal. Nah, ini tanda di bawah, ini merupakan soal yang sudah kita pilih. Berarti masih satu. Kita cari lagi dengan topik yang sama, mengenal Allah. Oke, kita cari Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang sudah membuat. Ini salah, tulis mengenal Allah. Kita cari lagi. Oke, ini ada Pak Ahbab yang sudah pernah menulis soal ini. Kita cari. Lumayan ada beberapa soal. Kita bisa pakai soal ini Bapak Ibu. Jadi pilih 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, berarti saya sudah memiliki 5 soal. Oh, ini terlalu banyak. Kita lengkapi aja. 7, 8, 9, 10. Oke, kita sudah punya 10 dengan memanfaatkan soal yang sudah dibuat oleh Ustadz Ahbab, SPDI, MPD. Oke, kalau sudah maka kita klik lanjut Bapak Ibu yang ada di atas ini. Kita klik lanjut. Oke. Nah, ini sudah ada jawabannya dan sudah lengkap sesuai dengan yang kita harapkan, dan boleh juga kita kurangi. Misalnya ini terlalu banyak, kita klik aja di soal tanda silang, maka soal akan terdelete dengan sendirinya. Oke, ini saya sudah anggap sudah bisa kita publish Bapak Ibu. Sudah selesai, maka kita klik lanjut Bapak Ibu. Di bawah kita klik lanjut. Oke, pilihan apakah sudah atau tidak. Kalau tidak, maka soal ini akan hilang dengan sendirinya atau dianggap tidak jadi, atau kalau sudah kita rasa jadi, kita bisa terbitkan kembali atau terbitkan. Kalau kembali kita menyusun lagi, kalau kita terbitkan maka ini akan muncul pada kolom paket soal. Oke. Nah, kalau tadi ini soal yang saya buat, satu soal ini masuk ke butir soal, sedangkan paket soal yang baru tadi 10 soal masuk ke paket soal, kolom paket soal. Oke, kita tunggu, ini masih belum masuk Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ke paket soal, berarti saat kita membuat soal, paket soal tadi sudah masuk dan sudah diterbitkan. Ini fitur yang ketiga. Yang keempat adalah menunjukkan siswa yang sudah mengerjakan soal kita. Oke, kita lihat berapa siswa. Oke, ini masih ada satu siswa yang saya terbitkan, saya share pada tanggal 5 Desember kemarin.
masih ada satu karena di sekolah saya masih belum menggunakan aplikasi ini. Oke, ini ada sekedar kita bisa mengetahui hasil soal yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Yang terakhir adalah fitur profil. Baik Bapak Ibu, ini merupakan soal-soal yang sudah kita buat. Jadi untuk butir soal kita sudah buat ada 1, 2, 3, 4 dengan yang barusan. Dan paket soal sudah pernah membuat 2 paket soal. Ini sudah kelihatan dengan jumlah yang dibuat adalah 56. Ini merupakan soal-soal yang kita buat, baik itu buat sendiri maupun dengan cara nge-share dari buatan teman kita. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ini untuk paket soal ini masih bisa kita edit. Jadi ada tanda titik 3, ini kita bisa edit, menghapus atau unduh atau bagikan ke siswa atau sebagai latihan mandiri siswa. Ini adalah paket soal. Namun di saat di butir soal ini tidak bisa kita share ke siswa, hanya bisa dihapus ataupun diedit atau ditambah. Tapi kalau yang dikirim ke siswa merupakan dalam bentuk paket soal. Jadi untuk mengirim ke siswa bisa kita klik tanda 3 di samping, akan muncul bagikan ke siswa atau diedit ataupun dihapus ataupun diunduh atau sebagai set latihan soal. Baik Bapak Ibu, kita coba bagikan ke siswa, kita klik. Oke, di sini ada beberapa pilihan, aktifkan untuk tem ketika mengerjakan soal. Jadi ada waktu yang diberikan kepada soal atau batas waktu. Aktifkan tanggal berlakunya untuk soal. Kita bisa memposting apakah soal ini hanya untuk besok ataupun dalam 1 minggu. Kalau sudah, kita pakai kode kelasnya aja, kelas 5A. Kita tulis untuk siswa, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini adalah catatan yang akan dibaca oleh siswa. Kalau sudah, kita tidak usah pakai timer karena ini hanya contoh, atau kita buat contoh sih bisa. Aktifkan tanggal. Aktifkan tanggal bisa dikerjakan mulai sebentar. Kita masukkan tanggal dulu, kita klik kalender tanggal 20. Jadi bisa dikerjakan mulai sekarang jam berapa sekarang? Jam 4, berarti jam 14.00. Oke, sampai kita beri batas kapan tanggalnya dulu Bapak Ibu. Cukup 3 hari aja. Oke, sampai jam 4 juga. Oke. Berarti ini batas mengerjakan soal yang akan dibagikan kepada siswa. Oke, silakan Bapak Ibu nanti sambil disesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kita klik bagikan siswa. Tunggu sebentar. Bapak Ibu, di sini ada pemberitahuan kode soal yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada siswa. Jadi kode soal ini merupakan kode siswa untuk membuka paket soal yang sudah dikirim. Tanpa kode ini siswa tidak akan bisa masuk untuk mengerjakan soal yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi ini kita copy dan kita kirim, baik itu melalui WA ataupun SMS sesuai dengan kelompok kerja Bapak Ibu di sekolah. Kalau sudah, maka kita klik OK. Nah, berarti soal tadi sudah bisa dibuka oleh siswa dengan kode yang Bapak Ibu kirim. Apabila Bapak Ibu lupa kode dari soal yang sudah dibagikan kepada siswa, Bapak Ibu bisa melihat pada tabel mengerjakan di sini. Oke, kita buka.
Tunggu sebentar. Nah, ini soal yang barusan kita bagikan kepada siswa tertulis Minggu tanggal 20. Jadi kalau Bapak Ibu lupa pada saat mau mengirim kode, Bapak Ibu bisa melihat di samping di bawah paket ini ada kode yang sudah tadi kita buat. Ini adalah kode mengerjakan soal. Ini tinggal Bapak Ibu copy dan kirim ke siswa sebelahnya tadi. Oke, demikian tutorial. Kalau sudah kita keluar ataupun tidak keluar, tidak apa-apa, karena ini adalah aplikasi di HP kita. Oke, demikian tutorial pemanfaatan Akpai Digital dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan kita kepada siswa kita. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.